Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang tutorial Excel untuk pemula. Pada pembelajaran sebelumnya, di tutorial Excel bagian kedua, kita sudah sama-sama belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di grup menu clipboard, fungsi-fungsi yang ada di grup menu font, dan juga fungsi-fungsi yang ada di grup menu alignment. Tetapi setelah saya cek dan review kembali videonya yang pernah kita sama-sama kerjakan, ada dua fungsi yang kita lupakan, yaitu tentang decrease indent dan increase indent ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempraktekkan apa fungsi dari decrease indent dan increase indent. Pada dasarnya fungsi increase indent ataupun decrease indent itu adalah fungsi ini digunakan untuk menambahkan spasi pada sel yang kita memiliki datanya. Nah, misalnya di dalam sel A3 ya, ingat sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Di sel A3 di sini kita memiliki teks selamat datang dan selamat bertemu bersama kami. Nah, jikalau saya ingin menambahkan spasi ya di sini, kita bisa mengetikkannya langsung dengan menekan tombol tab ya, spasi ya di keyboard kita. Atau juga kita bisa menambahkan dengan mengklik increase indent. Nah, dia akan secara langsung berubah gitu kan. Nah, untuk mengembalikannya kita juga bisa tekan tombol decrease indent. Nah, seperti halnya tadi spasi ya. Nah, ini spasi kita hanya menambahkan satu spasi saja. Coba rekan-rekan perhatikan ya. Tapi kalau ketika kita tekan decrease ataupun increase indent, dia jaraknya itu langsung berubahnya itu jauh. Dia sekitar 3 ataupun 4 ketukan spasi ya, rekan-rekan. Oke. Begitu juga dengan yang bagian bawah sama juga ya. Ini saya memberikan contoh dua ini karena pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tips kepada rekan-rekan bagaimana membuat dua baris di dalam satu sel ya. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membuat dua baris di dalam satu sel ya. Sebagaimana rekan-rekan perhatikan di sini, ini dalam satu sel dia hanya terdiri dari satu baris saja, satu baris teks ya. Nah, sementara saya ingin menambahkan teks yang tulisan kita sama-sama belajar ini di bagian bawah dari selamat datang. Bagaimana caranya? Kita lakukan bersama-sama ya. Di sini saya akan tuliskan kembali ya. Nah, selamat datang ini sudah secara otomatis ini by system. Nah, sekarang saya ingin menambahkan, kita akan sama-sama belajar. Nah, untuk menambahkan baris di bawah kita menekan tombol Alt plus Enter ya. Alt plus Enter. Nah, kemudian kita tulis di sini kita akan sama belajar Excel dari 0 sampai bisa. Nah, tekan Enter. Nah, coba rekan-rekan perhatikan di sini kita ratakan di middle ya, di center, kemudian ini di center atau ini rata kiri aja. Nah, di sini rekan-rekan bisa perhatikan ini dalam satu sel kita memiliki dua baris. Jika mau menambahkan baris lagi, tekan Alt Enter, kita tambahkan lagi satu persiapan misalnya kan. Nah, Alt Enter lagi misalnya 2 perhatian atau fokus pada materi yang diajarkan misalnya kan. Nah, itu rekan-rekan bisa lakukan demikian ya. Kita bisa menambah terus ke bawah dengan menekan tombol Alt plus Enter. Oke. Lalu tadi untuk increase dan decrease indent kita bisa lakukan di sini, itu dengan menjadikan ini dia menjadi rata ke sebelah kanan ya. Nah, ini kan bergeser tuh ya. Atau juga kita kembalikan lagi ke posisi awal ini, ke posisi semula, ke posisi awal. Nah, okay. Baik rekan-rekan, itu materi yang kemarin ada yang terlewat ya. Sekarang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di grup number ya. Oke, supaya ini tidak mengganggu konsentrasi kita, untuk sementara yang kolom A saya akan hide. Kita klik kanan kemudian tekan hide. Oke.
Baik rekan-rekan, di sini saya sudah menyiapkan general, number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction, scientific, and text. Saya melihat dari item-item yang ada di drop down list di grup menu number ya. Untuk general sesungguhnya ini adalah standar dari Excel sendiri ya. Ketika kita mengetikkan sesuatu, dia akan mengenali sebagai general. Saya di sini sudah mengetikkan angka 125, Excel 50, Excel 2007 dan 2027. Kemudian di sini ada 12345 dengan menggunakan tanda petik sebelumnya. Walaupun kita mengetikkan dikenali sebagai general, tapi untuk perhitungan Excel dia akan mengenali kalau seandainya yang kita masukkan angka, maka dia akan ditempatkan di rata kanan ya. Kalau dia teks, maka dia dibikin di rata kiri, ataupun kita bisa mengubahnya di menjadi center ya, ataupun menjadi rata kanan. Nah, itu bergantung event ataupun tindakan yang kita lakukan terhadap sel yang dipilih. Nah, seperti angka 50 dia dikenali sebagai angka, maka dia akan diletakkan secara otomatis oleh Excel, oleh sistem di sebelah kanan. Jadi untuk membedakan apakah isi dari sel yang kita miliki teks ataupun angka, maka lihat ya, kalau seandainya secara otomatis dia disimpan di sebelah kanan, maka itu dikenali oleh sistem itu sebagai angka. Untuk kasus yang di sel B8, nah di sini saya menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, akan tetapi di depannya saya memulai dengan tanda petik ya, maka ini sebetulnya dia dikenali sebagai teks. Nah, jadi kalau rekan-rekan perhatikan sebelah kanannya ada tombol tanda seru nih. Kemudian ada tooltips yang mengatakan the number in this cell is format as text or proceed by an apostrophe ya. Apostrophe itu tanda petik satu. Nah, di sini sebelahnya ada tanda segitiga kecil drop down list. Nah, kita klik. Nah, di sini ada pilihan nih. Di sini tadi number store as text. Jadi nomor yang tadi kita ketikkan dengan diawali tanda petik itu dia disimpan sebagai teks. Nah, jikalau kita menginginkan ini sebagai number, maka kita bisa mengkonversinya. Kita tinggal klik convert to number ya. Atau kalau kita tidak tahu nih ini apakah nomor atau teks, nah kita bisa menggunakan fitur help on this error. Atau kita juga biarkan aja nih, kita mengignore ini tulisan ini. Atau juga kita bisa mengeditnya di formula bar. Nah, nanti akan ada di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan pilihan error check-in option. Nah, jika rekan-rekan mau mengkonversi ke number, maka tinggal klik ini aja. Maka dia akan dikenali sebagai number gitu ya rekan-rekan. Oke, ini untuk tab general atau pilihan general yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pilihan yang number. Di sini pun kita bisa lihat ya, ada icon-icon ataupun tanda-tanda untuk number dikenali seperti ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan angka 100 ya. Nah, 125, 150. Nah, tapi angka 100 ini kok kenapa ada di tengah? Karena di sini tadi saya bikinnya secara center ya. Tapi kalau ingin mengembalikan nih, misalnya 100 ingin mengembalikan fungsi yang awalnya dikenali by system, maka di sini kita clear format. Nah, kita clear format, maka dia dikenali sebagai angka, maka akan ditempatkan di sebelah kanan ya. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh rekan-rekan. Yang ini angka 100 ya. Ini saya kembalikan lagi ke atas biar kelihatan lebih rapi. Kemudian di sini saya memberikan angka 5 ya, 0,5 di belakang desimal itu saya memberikan angka 5. Kemudian yang ini saya memberikan angka 5 digit di belakang koma. Di sini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan untuk number ini ya. Number ini ya, kita bisa melakukan perubahan. Di sini kita bisa menambahkan desimal ya. Increase desimal. Misalnya di sini kan saya cuma satu angka aja nih, angka 5. Nah, kalau seandainya kamu menambahkan, kita bisa tambahkan menjadi 50 misalnya di sini kan. Sorry. Oh, tadi kita melakukan clear formatting ya. Oke, saya kembalikan lagi, mengetikkan lagi dari awal. 100 125,51 misalnya kan. Ini 150,254. Nah, untuk yang ini saya akan mengurangi desimalnya ya, dari 51 menjadi 5 aja.
atau menambahkan 510000. Nah, ini untuk menambahkan ataupun mengurangi angka di belakang koma. Di sini ini angkanya nih ada, sebetulnya sesungguhnya ada banyak nih, ada berapa digit nih, ada 7 digit. Nah, sistem dia langsung mengubah tadi ya. Sementara kita kalau ingin menambahkan, ditampilkan semuanya juga bisa nih ya. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan dua angka di belakang koma aja, nah kita decrease ininya, apa, desimal komanya. Nah, itu ya rekan-rekan. Pada angka yang sesungguhnya adalah 150,254,12554. Oke. Sebetulnya ini fungsi-fungsi ini saya yakin rekan-rekan sering menggunakannya. Kemudian untuk currency di sini. Currency di sini karena ditandai dengan Rp atau rupiah kita. Nah, di sini saya mengambil contoh, ini sebetulnya untuk penggunaan format-format currency. Di sini ada tombol pilihan ya, di drop down list accounting number format ataupun currency. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda rupiah misalnya kan untuk Indonesia ini. Saya perbesar. Nah, di sini kita pilih untuk dolar misalnya kan, Inggris. Nah, kita di sini untuk pound sterling misalnya kan. Nah, untuk satunya lagi kita bikin untuk euro. Nah, gitu. Untuk format-format ini kita bisa melakukan perubahan. Nah, seperti ini. Di sini kan ada dua angka di belakang koma nih. Kita nggak mau misalnya kan, maka kita bisa kurangi ya. Maka dia akan ditampilkan dengan hanya angkanya tanpa desimal koma. Begitu juga dengan dolar ini ya. Nah, untuk pound sterling juga sama, kita hilangkan. Oke. Nah, di sini ada satu tanda nih, tanda koma ya, koma style. Nah, jika tombol ini kita klik, maka yang tulisan rupiah ini dia akan hilang. Nah, karena dia membuatnya perbagian menjadi per 1000 di sini ya. Kalau kita lihat di sini koma style format with 1000 separator, dia akan memberikan separator per ribuan. Nah, kita kembalikan lagi, Ctrl Z atau undo. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa perubahan. Contoh misalnya di RP ini kan nggak ada titiknya, sementara kita ingin ada titiknya misalnya kan. Nah, di sini kita bisa melakukan dengan format cell. Saya sering menyampaikan untuk melakukan format cell, kita bisa melakukan dengan klik kanan format cell ya, atau juga kita bisa melakukan dengan Ctrl 1 ya, menekan Ctrl 1, atau juga di sini ada sini nih format cell, tapi nanti kita akan belajar pelan-pelan yang menuju ke sini. Sekarang kita tekan aja Ctrl 1 ya. Nah, untuk currency di sini nih, kita kembali ke tab currency. Nah, di sini ada sampelnya nih, Rp 100.000. Nah, decimal place kita bikin 0. Nah, simbolnya Rp Indonesia. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan currency ini, kita ke custom, bikin custom. Nah, sementara ini kita ada di posisi ini ya, sampel yang digunakan adalah, nah ini, nah kita bisa melakukan perubahan dengan mengklik salah satu sampel yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya Rp di sini, kita kurangi, kita tambahkan titik misalnya kan, ini nih Rp ini, kita delete aja sebagian, kita tambahkan titik di sini, titik, nah spasi. Nah, maka dia akan berubah seperti itu. Oke. Nah, ada titiknya. Oke, sekarang kita lanjut ke accounting. Accounting juga sama ya rekan-rekan. Di sini kita tekan Ctrl 1 atau format cell. Nah, kita tarik ke tab accounting. Nah, di sini sebetulnya sama-sama aja ya, seperti yang kita tadi sudah saksikan di tombol untuk currency. Pada dasarnya ini sama-sama aja ya. Atau juga kita bisa langsung klik di sini tuh pound sterling, sama-sama yang lain juga sama ya rekan-rekan. Tapi kalau kita klik langsung di sini, maka dia akan ada desimal koma gitu kan. Beda halnya dengan tadi kita klik di Ctrl 1 atau format cell, maka di sini dia secara ada pilihan di sini ya, untuk accounting ini dia decimal place-nya dibikin 0 ya. Sementara kalau tadi kita klik di sini ada decimal place-nya. Nah, misalnya saya pilih yang Baskir misalnya kan. Nah, maka dia tidak ada desimal koma. Nah, sementara kalau kita pilih langsung misalnya kan di
currency misalnya saya pakai Chinese nih. Nah, dia ada desimal komanya nih, bisa rekan-rekan perhatikan. Jadi kalau memang kita tidak menginginkan ada desimal koma, sebaiknya tekan aja di format cell atau Ctrl 1, lalu kita hilangkan ininya ya. Atau ketika teman-teman bikin dari awal, misalnya ini saya coba contohkan sekali lagi. Nah, ini ketika proses formattingnya kita jangan klik di sini, tapi kita melakukannya dengan format cell, kemudian kita pilih accounting, simbol-simbol yang ada disediakan di sini. Misalnya kita mau pakai USD misalnya kan, USD ya. Nah, USD. Nah, dia akan sampelnya akan seperti ini. Tuh, ini lebih kelihatan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke short date ya. Nah, short date pada dasarnya dia itu sama dengan long date, akan tetapi kalau short date tampilannya itu dia pendek, kalau long date dia tampilannya panjang ya. Misalnya gini, saya akan memasukkan tanggal hari ini. Nah, di sini ada tips untuk memasukkan tanggal. Kita bisa mengetikkan misalnya tanggal sekarang itu adalah tanggal 12 September ya. Di dalam komputer saya memulai dengan tanggal dulu, tapi di dalam setting komputer yang lain bisa juga dimulai dengan bulan dulu. 12 dan 9, kemudian kita tekan enter. Nah, atau di sini saya contoh yang kedua 12 9 23 misalnya kan. Nah, untuk long date saya akan memasukkan tanggal yang sama 12 9 enter 12 9 23. Nah, kita akan memformat untuk short date ini menjadi tanggal yang pendek. Nah, kita bisa klik di sini kemudian short date ya. Short date itu dia menampilkan tanggal, bulan, kemudian tahun ya. Nah, ini juga akan saya lakukan short date. Nah, ini contohnya begini. Kemudian ini kita akan ganti dengan long date ya. Long date. Nah, dia akan ditampilkan semuanya nih ya. Ini juga sama nih, sementara tadi kita memasukkannya sama ya. Nah, ini kita bisa melakukan proses pengubahan ya rekan-rekan. Kita bisa format sesuai dengan keinginan kita. Untuk yang short date di sini kita ingin mengganti tanda pemisahannya itu bukan dengan menggunakan garis miring, tapi ingin dengan menggunakan tanda minus ya, atau dash gitu ya. Nah, kita kembali tekan Ctrl 1 ya, atau format cell ya rekan-rekan, format cell. Kemudian di sini, nah di date kan di sini. Nah, ini kita mau mengubah yang garis miring itu menjadi dash ya. Nah, kita klik ke custom. Nah, kemudian kita di sini, di sini ada type-nya nih. Di sini kita ganti yang garis miring itu dengan tanda minus ya. Nah, maka ketika diubah dia akan menjadi seperti ini. Untuk yang short date. Nah, terus untuk yang long date kita juga mau mengubah. Kita tekan Ctrl 1. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan dengan apa yang disediakan oleh sistem saya. Ini ya, saya pilih yang paling panjang nih. Nah, ini dimasukkan harinya juga, kemudian tanggalnya dimasukkan seperti ini. Nah, misalnya kita ingin memasukkan hari, tapi tanggalnya itu jangan tulisan September, tapi save aja misalnya kan. Nah, ya kita ubah Ctrl 1. Di sini kita custom. Nah, ini kan dia seperti ini nih. Nah, ini kita yang man-nya di sini nih. Ini DD itu adalah day ya. Day. Artinya dia akan menampilkan keseluruhan. Nah, untuk man di sini dia ada 4 kan. M-nya ada 4. Nah, sekarang kita ganti menjadi 3. Ya. Kalau 3 dia akan tampilannya menjadi sep ini aja. Tapi kalau kita tambah lagi M1, nah dia menjadi September nih rekan-rekan. Ya. September. Nah, karena kita ingin menjadi sep aja, maka kita bikin 3. Nah, 2023 nya udah cukup karena kita pengen yang long date ya. Klik oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, oke, tipsnya untuk memasukkan tanggal nih saya sudah kasih komen. Shortcut untuk memasukkan tanggal nih, cara secara otomatis adalah dengan menekan Ctrl plus titik koma. Ini untuk baik untuk short date ataupun yang long date ya. Itu Ctrl titik koma. Baik, kita praktekkan di sini. Saya akan tekan Ctrl titik koma. Nah, dia maka secara otomatis akan memasukkan tanggal sekarang. Begitu juga di long date sama ya, karena ini dua-duanya date. Ini
memasukkan tanggal secara otomatis. Adapun perubahan untuk short date ataupun long date itu kita yang melakukan secara manual, yaitu dengan menekan tombol kontrol 1, kemudian bisa memilih salah satu dari opsi-opsi yang disediakan oleh sistem. Nah, di sini saya milih yang ini, dia akan menjadi 12 September 2023. Kalau pengen custom, klik lagi. Nah, di sini kita lakukan perubahan di sini nih. Untuk M, kalau M-nya 4 berarti full nama bulannya. Tapi kalau M-nya 2 misalnya nih. Nah, M-nya 2, nah dia hanya akan sedikit gitu ya. Oke, misalnya ini, nah oke, sekarang M-nya sebentar, ada yang salah nih rekan-rekan. Ini sepertinya ada yang salah. Nah, ini maksud saya teh. Kalau M-nya 2 dia hanya berupa menjadi angka ya. Kalau 3 dia berupa teks ya. Kalau 4 dia komplit gitu rekan-rekan ya. Sekarang kita pengennya yang September aja, berarti di delete M-nya menjadi 3 aja gitu. Nah, gitu rekan-rekan. Oke, lanjut aja ya, kita ke time ya. Untuk time kita bisa memasukkan waktu secara otomatis ya, yaitu dengan shortcutnya itu Ctrl plus Shift plus titik koma ya. Baik, kita lakukan bersama Ctrl Shift titik koma. Nah, ini adalah waktu kita hari ini. Kita bisa juga melakukan perubahan dengan tekan Ctrl 1 atau format cell. Nah, di sini kita bisa custom nih HHH. Nah, ini kalau rekan-rekan pengen tahu lebih dalam, bisa klik salah satu nih. Di sini kan ada jam, ada menit, ada second. Nah, di sini kita bisa mengubah nih, ada tanggal, kemudian ada jamnya juga. Nah, rekan-rekan misalnya kalau mau pakai ini, atau juga ini jam ya, jam, menit, detik, tapi dia pas meridian atau anti meridian. Nah, AM sama PM-nya itu bisa ditampilkan gitu. Nah, di sini sekarang kita itu jam 10.52 malam ya. Oke. Terus untuk yang percentage itu adalah kita memasukkan angka-angka untuk presentasi, misalnya persen. Dan saya mau memasukkan angka 10% misalnya kan. Nah, di sini ini tandanya masih ini, saya clear dulu formatnya ya, clear format. Saya masukkan angka 10. Nah, kemudian kita mau menambahkan tanda persen. Nah, kita bisa melakukan di sini. Nah, dia berubah menjadi 1000 nih. Ya. Nah, untuk mengembalikannya kita ketikkan lagi angka 10. Nah, maka dia 10%. Gitu. Ya. Karena saya juga tidak tahu nih kenapa kok ketika kita mengetikkan 10 di sini, kemudian klik tanda persen ini kok jadi 1000. Nah, ini saya juga belum tahu persis ya kenapa. Makanya bagi saya kalau ketika saya mau mengetik itu, saya pastikan dulu ini di blok dulu, kemudian kita klik persennya, kemudian kita baru masukin angka gitu. Nah, ini lebih memudahkan bagi saya gitu ya. Nah, tapi silakan rekan-rekan, mungkin barangkali ada yang tahu kenapa itu terjadi ya, ketika saya memasukkan angka terlebih dahulu, kemudian misalnya gini nih, yang tadi 15 ya. Oh sorry, kok ini tadi. Nah, ini 15, kemudian klik tanda persennya, kemudian berubah jadi ada angka 00-nya gitu. Saya tidak tahu apakah dia ditandai sebagai desimal, tapi ternyata bukan ya. Nah, maka menurut saya sih sebaiknya rekan-rekan kalau mau, mendingan di blok dulu ya, di blok dulu ininya, misalnya saya delete di blok dulu, kemudian baru klik tanda persennya di sini. Nah, setelah itu baru masukin angka gitu. Oke, ini untuk yang persentase. Kemudian untuk fraction itu adalah dia fraksi dari angka-angka desimal. Misalnya ini 0,275, sebetulnya dia tuh seperti gini, 2,5 berarti 1/2 gitu. Nah, fraction itu seperti itu. Nah, ini yang 0,275, misalnya kita punya angka nih seperti yang tadi ya, saya punya angka ini nih, saya akan kopikan dulu ya, saya mau pindahin ke sini nih misalnya kan. Ini kalau di fractionnya itu dia seperti apa nih, kita pilih, kemudian kita klik yang fraction. Nah, dia itu 2/7.
Kalau 0,5 berapa? 0,5 itu setengah. Nah kalau 3,25 berapa? 31/4 nih kalau ini. Nah ini 12,1. Oke, terus untuk saintifik di sini ya, berkaitan dengan eksponensial ya. Di sini kita memiliki angka yang sangat kecil, 0,000 sekian. Nah, supaya tidak panjang kelihatannya, maka kita bikin secara tertulis seperti apa, dengan menggunakan fungsi saintifik. Kita klik, pilih di sini, pertama kita select dulu ya, kita pilih dulu selnya, kemudian kita klik yang saintifik. Nah dia akan ditandai dengan 3 eksponen negatif 0,06 ya. Nah sementara kalau yang satunya lagi kita memiliki angka yang besar ya. Nah coba kita akan klik menjadi saintifik. Nah dia menjadi 1 eksponen plus 8 gitu kan. Nah itu rekan-rekan. Kalau untuk teks sendiri sebetulnya ini sama aja, standar ya, kita memasukkan ya apa konten dari sebuah sel yang ditandai dikenali sebagai teks ya. Baiklah rekan-rekan, mungkin untuk tutorial bagian ketiga ini saya cukupkan sekian. Jikalau ada hal-hal yang keliru ataupun salah dengan apa yang saya sampaikan, silahkan untuk dikomentari ya. Nah nanti insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran untuk di grup style ya. Kita akan mulai belajar tentang conditional formatting. Kita akan bahas coba satu persatu ya dari sini, karena seperti disampaikan di awal, kita di sini belajar tutorial Excel itu benar-benar dari nol ya. Kita belajar tahap demi tahap, kita belajar step by step. Jadi saya mengharapkan kesabaran dari rekan-rekan, karena saya mengajarkan di sini benar-benar secara dasar ya, dari dasar gitu. Nah jika rekan-rekan pengen tips-tips ataupun trik-trik tentang Excel yang advance, nah silahkan rekan-rekan bisa mencari di video-video saya di playlist tips and tutorial ya. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.